Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrul syiyam, syahrul ibadah, syahrul ladzi unzila fihil Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan rabbi shalli sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Bapak Ibu jemaah kajian subuh Masjid Al-Manar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan umur yang panjang. Sampai saat ini kita juga masih diberikan ketetapan iman Islam dalam hati kita, yang dengan segala kenikmatan itu kita diberikan kemudahan dalam beribadah kepadanya, kita diberikan kelancaran, dan kita juga memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua amal ibadah yang kita laksanakan sampai saat ini senantiasa diterima oleh Allah dan menjadi investasi kita, tabungan amal kita kelak di hari akhir. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Begitupun kepada para sahabat, keluarga, dan para tabi'in, at-tabi'in wa tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya pun mendapatkan selawat Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari akhir kita juga bisa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa saat ini kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah melewati 20 hari, dan mulai hari ini kita akan memasuki di 10 hari terakhir. Jamaah rahimahullah, ibarat dalam pacuan kuda atau dalam lomba maraton, itu ketika garis finish sudah terlihat, sudah nampak di depan mata, itu biasanya baik itu kuda ataupun atlet maraton itu akan mengencangkan pacuannya, akan lebih mengencangkan lariannya, karena yang dalam pikirannya adalah bagaimana ia bisa mencapai garis finish dan menjadi yang terbaik di antara peserta lainnya. Dapat kita ambil pelajaran Bapak Ibu bahwa memang ketika kita sudah ingin mencapai titik akhir dalam suatu perjalanan, dalam suatu rangkaian ibadah pada Allah, maka sudah sepantasnya lah kita berlaku seperti pacuan kuda maupun pelari maraton itu. Artinya bagaimana di 10 hari terakhir ini kita lebih mengencangkan itikad kita,
lebih menguatkan langkah kita untuk bisa meraih segala keutamaan di bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Aisyah. Di situ Nabi Muhammad bersabda, an Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil ashril awakhir ma lam yastahidu fi ghairihi. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau itu akan bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana selain bulan Ramadan itu atau di lain 10 bulan Ramadan itu beliau tidak nampak bersungguh-sungguh, tidak seperti beliau bersungguh-sungguh di 10 hari bulan Ramadan. Di hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW setiap memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ia akan lebih bersungguh-sungguh. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, jika sebelumnya mungkin beliau dalam ibadah individu itu melakukan ibadah sendiri, tapi di 10 hari ini beliau membangunkan anak-anaknya, membangunkan menantunya, membangunkan Aisyah, membangunkan Ali, membangunkan cucunya Hasan Husin. Artinya Bapak Ibu hormati, di 10 hari terakhir ini bisa menjadi tolak ukur, bahkan bisa menjadi satu perbandingan bagi kita. Walaupun pada kenyataannya kita melihat di lapangan, di masyarakat biasanya di 10 hari terakhir itu malah sebaliknya Bapak Ibu ya. Jamaah sholat tarawih katanya itu sudah semakin maju ya. Semangat dalam bertilawah membaca Quran sudah mengendur ya. Kemudian lain sebagainya Bapak Ibu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan justru sebaliknya ya. Makanya di situ kita melihat kalau membaca sirah nabawiyah itu di 10 hari terakhir Nabi Muhammad SAW itu melewatinya dengan memperbanyak bahkan memperpanjang malamnya ya. Jadi kalau malam itu dibagi menjadi sepertiga, maka bukan hanya sepertiganya saja Nabi itu menghidupkan malam, bahkan bisa dikatakan 2/3 dari malam itu Nabi menghidupkannya gitu ya. Jadi memang inilah amalan-amalan yang Nabi contohkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, memperpanjang malamnya, memperbanyak sedekahnya. Dan maksud dari sedekah ini mengarah ke zakat fitrah dan juga zakat mal ya. Kemudian memperbanyak pula tilawahnya gitu. Dan di situ pun juga ya, ada satu amalan tadi disebutkan oleh pimpinan cabang bahwa itikaf ini juga menjadi salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi kepada umatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bapak Ibu hormati, mengapa kita diperintahkan untuk selalu memperbanyak amal soleh kita? Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membaca juz terakhir, juz 30, banyak sekali surat-surat itu yang diawali dengan ayat-ayat yang bermakna waktu. Sebut saja ada wal asr, demi waktu asar, wal lail, demi waktu lail, wad duha, demi waktu duha, wal fajr, demi waktu fajar. Timbul pertanyaan Bapak Ibu dalam diri kita, mengapa Allah kok sering sekali bersumpah dengan nama waktu? Nah, para ulama menyebutkan Bapak Ibu, mengapa Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menyebutkan sumpah dengan nama waktu atas nama waktu?
itu minimal ada 3 alasan Bapak Ibu. Ya, ada 3 alasan. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di 30 itu dengan nama waktu. Apa saja Bapak Ibu? Alasan itu yang pertama, jika kita berbicara waktu, berarti kita berbicara usia manusia. Maka sebenarnya ayat-ayat ini diperuntukkan kepada manusia. Ya. Jika kita berbicara usia manusia, maka usia manusia itu adalah sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang hormati, orang mau niat ibadah bagaimanapun, jika Allah tidak memberikan usia kepadanya, kira-kira bisa terlaksana nggak ibadah itu Bapak Ibu? Tidak akan Bapak Ibu. Contoh, Bapak Ibu yang tahun ini mendaftar ibadah haji, maka akan diketahui setelah mendapatkan nomor porsi, antrian ibadah haji Indonesia itu ternyata sudah sampai ke titik 30 tahun. Oh ya, 30 tahun antrian Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu mendaftarnya di usia ke 60 tahun Bapak Ibu, berarti kan nanti berangkatnya 90 tahun. Padahal belakangan pemerintah Saudi Arabia itu kan memaklumatkan satu pengumuman bahwa batas usia calon jemaah haji adalah di bawah 90 tahun. Walaupun ini masih ada revisi kemungkinan Bapak Ibu. Artinya kalau sudah usia 90 tahun, walaupun dia sudah menunggu puluhan tahun, tetap tidak bisa berangkat. Tuh Bapak Ibu. Ya. Nah, maka usia ini menjadi sarana utama Bapak Ibu, modal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belakangan Bapak Ibu, di ranting kami, di ranting Kertosari Sawangan Magelang, itu kami punya ketua yang beliau itu menjelang Ramadan itu sudah menyiapkan segala macam rencana kegiatan. Bahkan sampai ke hari Idul Adha itu sudah merencanakan semuanya. Ya, sudah membuat konsep kegiatannya. Nah, di hari Selasa, saya lupa tanggal berapa Bapak Ibu ya, itu beliau itu masih sholat maghrib bersama kami. Ya, sholat maghrib bersama kami. Kemudian setelah sholat maghrib mengajak jamaah, yuk setelah ini kita menjenguk Bapak A yang baru pulang dari rumah sakit. Ya, kita benar-benar menjenguk. Setelah itu Isya juga kita masih sholat bersama beliau. Ya, nah setelah Isya itu sebenarnya ada kegiatan pembubaran panitia penggalangan dana. Yang dulu kalau nggih pernah matur pada panjenengan sedaya Pak ya, ada penggalangan dana di ranting kami. Akhirnya kita mengadakan pengajian akbar dan alhamdulillah dengan pengajian itu tertutup dana yang dibutuhkan sebesar 200 juta Bapak Ibu. Ya, jadi target kita 200 juta. Ternyata qadarullah Allah memberikan 220 juta. Jadi ada kelebihan 20 juta. Nah, itu. Nah, ketika kita mau melaksanakan pembubaran ini, beliau pamit kepada kami. Tolong saya izinkan kok, tiba-tiba badan saya agak kurang enak badan katanya beliau. Gitu. Maka kami mengatakan, "Oh nggih, Pak, siap." Gitu. Akhirnya saya mewakili karena saya selaku sekretaris di situ. Tapi ternyata Bapak-bapak Ibu, jam 2:30 pagi kami dihubungi anaknya dengan mengatakan, "Pak, niki Pak ya sampun sedo." Gitu. Bayangkan nggih. Maghrib Isya masih sholat dengan kami, 2:30 beliau meninggal dunia. Gitu. Padahal beliau ya ketua ranting, ya ketua takmir masjid kami. Gitu. Nah ini. Maka berbicara waktu itu kita berbicara usia. Berbicara usia berarti kita juga berbicara tentang modal utama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara modal utama beribadah berarti kita juga berbicara tentang sebab keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat seorang hamba. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya kenapa Allah banyak sekali menyinggung
di dalam ayatnya dengan sebutan waktu. Ya, pernah nggak panjenengan bertanya kenapa Allah kok menyinggung kalimat waktu asar, wal asr? Setelah kalimat wal asr kemudian dilanjutkan dengan kalimat innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu kalau dikaitkan dengan waktu selalu dalam keadaan rugi. Saya mengutip perkataan dari Ustadz Jumari Al-Anwari. Beliau mengatakan untuk memahami surat Al-Asr ini kita harus menggunakan logika pedagang, harus menggunakan logika jual beli. Bapak Ibu hormati, para pedagang itu kan biasanya di waktu asar itu yang dilakukan apa Bapak Ibu? Menghitung untung rugi. Ya, di waktu asar kan berarti biasanya waktunya menghitung untung rugi. Maka kalau Allah mengatakan innal insana lafi khusr, di situ ternyata manusia itu kalau sudah masuk waktu asar kehidupannya, waktu kita kan fasanya ada waktu pagi, waktu siang dan waktu asar Bapak ya. Itu ternyata sebagian besar daripada manusia itu mereka itu rugi. Jadi ibarat jual beli perdagangan itu kita mendapatkan kerugian dalam perdagangan kita Bapak Ibu. Nah itu. Nah, namun ada pengecualian golongan-golongan yang tidak termasuk rugi dalam hidupnya. Ya, jadi ada amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inilah golongan-golongan yang tidak bakalan merugi. Ini pun masih ada tingkatannya Bapak Ibu. Jadi 3 golongan ini kalau diibaratkan orang naik kapal, kemudian tiba-tiba kapal itu keram, ya, tenggelam, maka di situ kita akan melihat ada 3 golongan ini Bapak Ibu. Amanu yaitu mereka yang bisa berenang, ya, jadi dia tidak akan tenggelam, ya, tidak akan tenggelam di situ. Orang yang aman. Apakah cukup dia bisa berenang? Ternyata tidak apa-apa, harus dilakukan dengan wa amilus solihat. Siapakah amilus solihat? Mereka yang bukan hanya bisa berenang, tapi mereka juga memikirkan orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika sama-sama tenggelam, dia tidak memikirkan diri sendiri, tapi dia juga memikirkan, oh dia juga mau tenggelam, oh itu juga mau tenggelam. Akhirnya dia berpikir bagaimana bukan hanya saya yang selamat, tapi orang lain juga selamat. Inilah amilus solihat. Mereka yang senantiasa berbuat amal soleh. Gitu. Tapi ternyata belum cukup Bapak Ibu, kita hanya punya niatan menolong orang. Maka harus dibuktikan dengan aksi nyata. Itulah yang disebut dengan watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Maka kalau diibaratkan orang tenggelam, dia bukan hanya bisa berenang, bukan hanya berniat menolong orang, tapi dia juga berusaha mencari tali untuk mengikat orang lain supaya tidak tenggelam, atau mencari hal-hal apa yang untuk bisa membuat orang itu tidak tenggelam, entah mencari pelampung atau lain sebagainya. Nah, inilah golongan 3 ini yang tidak rugi menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak hormati, pelajaran dari Rasul Al-Asr ini adalah pelajaran bagi kita semua, ya, agar kita dalam melewati waktu yang Allah berikan tidak merugi. Bahkan kalau diberikan di lautan, kita tidak termasuk orang yang tenggelam. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ya, jadi alasan Allah Subhanahu wa taala banyak membahas tentang waktu adalah karena waktu itu adalah usia, dan usia adalah modal utama orang beramal soleh. Kemudian yang kedua Bapak Ibu hormati, mengapa Allah banyak sekali membahas tentang waktu di juz yang ke-30? Itu karena waktu adalah salah satu perkara yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ada salah satu hadis masyhur Bapak Ibu. Di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu qudama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'i hisalin." Ya. Jadi di situ Nabi Muhammad bersabda,
tidak akan berpindah qudama abdin yaumul qiyamah, kaki seorang hamba di hari kiamat. Artinya ketika kita besok dikumpulkan di padang mahsyar, kita menunggu hisab Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita tidak akan berpindah tempat berdiri kita Bapak Ibu, hatta yus'alu an arba'in hisalin. Sampai kita ditanya 4 pertanyaan sekaligus. Kita ditanya 4 perkara yang menjadi pertanyaan utama di hari akhir besok. Apa aja Bapak Ibu yang ditanyakan pertama kali? Yang pertama adalah an umrihi fima ablah. An umrihi fima afna. Yang pertama yang ditanyakan oleh Allah adalah tentang umurnya. Ya. Umur kita diberikan umur kepada Allah, pada kita itu kita gunakan untuk apa? Banyak orang diberikan usia panjang, tapi ternyata usia panjang tidak menjamin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar usia dia 90 tahun, benar usia dia sampai 100 tahun, tapi ternyata ketika sampai usia 60 tahun dia sudah hanya bisa berbaring di atas kasur. Ada yang nonton itu Bapak Ibu, usianya panjang tapi hanya dihabiskan di atas kasur, entah karena stroke, entah karena penyakit lain, entah karena hal-hal apa. Itu artinya apa? Usia yang panjang tidak menjamin dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon tentang usia panjang, maka memohonlah dengan menambahkan kalimat panjangkan usia kami dalam ketaatan gitu Bapak. Ya. Jadi apa? Kita memang diberikan usia panjang tapi juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya usia panjang. Kalau lagunya yang populer kan cuma panjang umurnya serta mulia kan begitu. Padahal panjang umur belum tentu mulia. Tapi kalau kita panjang umur dalam ketaatan, insya Allah mulia Bapak Ibu. Mau usia 90 tahun tapi ternyata masih ringan menggerakkan kakinya ke masjid. Usia 80 tahun masih jelas membaca Al-Quran tanpa bantuan alat bantu penglihatan atau lain sebagainya. Ini kan satu kenikmatan Bapak Ibu. Daripada usia panjang tapi ternyata tersiksa. Ya, tersiksa, mau ibadah nggak bisa, ya, mau bertemu teman-temannya nggak bisa, itu. Maka yang pertama Bapak Ibu, perkara yang ditanyakan oleh Allah adalah tentang usia. Kira-kira kita sudah siap belum Bapak Ibu kalau ditanya tentang usia kita? Padahal usia itu kan kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Ada seorang sahabat yang usianya sangat pendek, 20 atau 30 tahun sudah wafat, tapi selama usia pendek itu digunakan untuk selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Maka usia pendeknya menjadi usia yang barokah. Gitu. Jadi keberkahan usia itu tidak dilihat dari panjang atau pendeknya Bapak Ibu, tapi bagaimana kita bisa melewati dari waktu ke waktu yang Allah berikan itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang ditanya oleh Allah adalah an syababihi fima ablah. Tadi sudah ditanya umur secara keseluruhan, sekarang ditanya tentang masa mudanya. Ini ada pengkhususkan Bapak ya. Sudah umur secara umum, dikhususkan lagi tentang masa muda. Mengapa masa muda ditanyakan? Karena memang ternyata Bapak hormati bahwa masa muda itu kalau kata para ulama innasyababa wal faragha mafsadatun lil mar'i ay mafsadatin. Yang namanya masa muda kok ditambah dengan waktu kosong, ini benar-benar menjadi perusak utama bagi manusia. Coba Bapak Ibu, orang kalau masih muda kemudian banyak waktu kosong, kira-kira apa yang dilakukan? Pasti banyak hal-hal yang mudarat yang akan menimpanya. Ya.
Beda kalau mereka anak-anak muda ini yang selama mudanya itu disibukkan dengan hal-hal yang positif. Ya, disibukkan dalam organisasi, disibukkan dalam kegiatan-kegiatan sosial, disibukkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini akan berbeda Bapak Ibu. Artinya apa? Dia meminimalisir waktu kosongnya selama masa muda. Nah, maka di sini disinggung Bapak Ibu. Ya, masa muda ini kan masa yang kalau menurut Haji Romai Rama itu Bapak Ibu, masa muda, masa yang berapi-api gitu ya. Itu. Ya. Ini. Ya. Maka ini pun juga menjadi pertanyaan yang harus siap kita jawab kelak di hari akhir Bapak Ibu. Ya. Nah, maka masa muda ini menjadi apa ya? Peringatan juga. Jangan sampai ada orang yang punya pikiran, besok aja lek tobat pas sudah tua. Besok aja lek sholat nek wes umur 50-60 tahun. Emang bisa jamin sampai usia itu kan gitu Bapak Ibu. Kita nggak ada yang tahu usia sampai kapan Bapak Ibu. Maka ansyababihi fi ma'ablah. Ya, akan ditanya masa mudanya itu dihabiskan untuk apa? Nah, ini Bu. Waktu di ayat ini ditanyakan dua hal sekaligus Bapak Ibu ya. Gitu. Umur secara umum dan masa mudanya. Kemudian Bapak Ibu hormati, pertanyaan yang ketiga yang akan Allah tanyakan kepada hambanya di hari kiamat adalah an malihi min aina iktasaba bihi wa fima anfaqahu. Nah ini ya. Jadi pertanyaan ketiga yang Allah tanyakan adalah tentang hartanya. Min aina iktasaba bihi wa fima anfaqahu. Bapak Ibu hormati, untuk urusan harta ternyata juga Allah akan bertanya dua pertanyaan sekaligus. Ya Bapak Ibu ya. Jadi satu harta yang dimiliki oleh manusia itu Bapak Ibu, itu akan ditanya dua pertanyaan sekaligus. Pertanyaan pertama apa? Min aina iktasababi, dari mana kamu mendapatkan harta itu? Dan yang kedua, wa fima anfaqahu, dan kemana kamu menggunakan harta itu, atau kemana kamu habiskan harta itu. Ya. Karena dasar inilah Bapak hormati, orang kaya konon itu besok masuk surganya sulit Bapak Ibu. Ya, masuk surganya bukan ya bisa katakan sulit, tapi bisa katakan juga agak belakangan. Karena apa? Setiap harta yang dimiliki, satu harta itu akan ditanya dua pertanyaan Bapak Ibu. Ya, dua pertanyaan. Dari mana harta kamu ini dan kemana kamu keluarkan? Bayangkan kita punya uang 1 triliun ya. Itu kalau Allah tanyakan per rupiahnya itu berapa puluh tahun kita butuhkan untuk uang yang kita miliki. Makanya kadang kalau kita berpikir kira-kira para koruptor itu pada eling hari akhir atau gimana? Ya, wong setingkat sahabat Abdurrahman bin Auf aja Bapak Ibu yang sudah dijamin masuk surga, itu pun oleh Nabi masih dikatakan Abdurrahman bin Auf itu besok masuk surganya tuh terakhir kali, paling akhir di antara sahabat-sahabatku. Kaget itu Abdurrahman bin Auf. Lah kenapa Nabi? Karena saking banyaknya harta yang kau miliki. Mendengar kalimat ini tuh cita-citanya Abdurrahman bin Auf apa Bapak Ibu? Jadi miskin gitu ya. Jadi pasti tanya kok pengen banget jadi miskin gitu ya. Tapi ternyata Allah tidak menghendaki itu Bapak Ibu. Pernah ada kisah ya, suatu ketika di Madinah itu terjadi gagal panen kurma Bapak Ibu. Yaitu kurmanya itu tiba-tiba busuk sebelum panen. Kemudian para petani mengeluh kepada Nabi, "Wahai Nabi, ini panenan kami pada gagal, kita nggak jadi panen nih gitu." Kemudian Nabi menawarkan, siapa yang berani membeli kurma-kurma dari para petani. Nah, mendengar kesempatan jadi orang miskin, Abdurrahman langsung mengatakan, saya akan membeli semuanya. Dengan harga apa? Dengan harga kurma matang.
Akhirnya apa? Semua kurma yang busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf, dimasukkan ke dalam gudang, dan seketika Abdurrahman menjadi miskin. Ya, apakah dia susah? Tidak, Bapak Ibu, malah senang. Akhirnya kesampaian jadi orang miskin. Tapi ternyata Allah tidak sampai di situ, Bapak Ibu. Setelah itu tiba-tiba ada kafilah Yaman yang datang ke Madinah menanyakan, apakah di sini kami mendengar para petani Madinah kok pada gagal panen karena kurmanya busuk. Gitu. Kami itu di Yaman itu sedang terkena wabah penyakit yang konon hanya bisa sembuh dengan kurma busuk gitu. Siapa yang punya kurma ini? Akhirnya diarahkan ke Abdurrahman bin Auf. Kemudian apa kata orang Yaman itu? Wahai Abdurrahman, saya beli 10 kali lipat daripada kamu beli. Akhirnya malah jadi kaya lagi. Ya, bahkan 10 kali lipat dari sebelumnya, Bapak Ibu. Ya. Sampai akhirnya Abdurrahman itu sudah bingung, ini gimana caranya menjadi kere. Sampai pada titik tertentu beliau baru bisa mengambil satu hikmah, Bapak Ibu. Berarti bukan kehendak dia untuk menjadi miskin, tapi ini mungkin cara Allah untuk menjadikan dia sebagai hamba Allah yang bisa beribadah melalui hartanya. Karena memang ada, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah itu yang diberikan kesempatan beribadah menggunakan hartanya. Ya, ada satu riwayat atau ayat saya lupa, Bapak Ibu. Di situ dikatakan ada hamba-hamba Allah itu yang dia memang diberikan kelonggaran harta. Kenapa? Karena kalau dia diberikan kefakiran, dia akan menjadi kufur. Sehingga Allah tidak rela dengan hal seperti ini. Oleh akhirnya, ya udah, Allah biarkan dia diberikan kelonggaran harta supaya apa? Bisa beribadah dengan harta itu. Namun sebaliknya, Bapak Ibu, ada yang oleh Allah diberikan kesempitan dalam harta, artinya hidupnya sederhana aja. Kenapa? Karena Allah tahu ketika dia diberikan kelonggaran harta, dia menjadi lalai gitu, Bapak Ibu. Sehingga apa? Allah mengatakan, wah ini daripada lalai, mendingan seperti itu aja, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, sehingga semua itu, Abdurrahman bin Auf mengubah mindsetnya. Yang semula dia pengen jadi miskin, tapi akhirnya apa? Dia tetap menerima takdirnya sebagai orang kaya, tapi dengan kekayaan itulah dia gunakan untuk membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW, gitu, Bapak Ibu. Ya, nah jadi di sini, Bapak Ibu, perbedaannya. Ya, walaupun ya pada akhirnya memang Abdurrahman bin Auf ini ya tetap terakhir di antara para sahabatnya yang masuk surga. Nah, kita yang bukan nabi, sahabat juga bukan, tabi'in juga bukan, kok baru diberikan harta yang mungkin lebih sedikit daripada Abdurrahman bin Auf, kok sudah lalai, ini kemudian besok bagaimana? Kita menyiapkan jawaban tentang pertanyaan ini, Bapak Ibu. Min aina iktasaba bihi wa fima anfaqahu. Ya, maka perlu menjadi renungan bagi kita, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan sampai harta kita malah yang melit kita besok di hari akhir. Gitu. Sungguh sangat bahagia orang yang selalu mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah seorang saudagar, Bapak Ibu, yang setiap harinya itu selalu mendermakan sebagian hartanya kepada fakir miskin, kepada yayasan-yayasan panti asuhan anak yatim piatu. Sampai ada temannya yang bertanya, kamu tuh kayak nggak seneng dengan harta, kayak nggak butuh dengan harta. Tapi jawabannya ternyata di luar dugaan, Bapak Ibu. Apa jawaban beliau? Justru karena saya senang dengan harta saya, karena saya cinta dengan harta saya titipkan kepada fakir miskin, saya titipkan kepada anak yatim piatu, saya titipkan kepada panti-panti sosial. Supaya apa? Supaya besok ketika di akhirat saya bisa meminta kembali kepada Allah, kayak gitu. Karena harta yang kita miliki ini sebenarnya bukan milik kita, Bapak Ibu. Yang menjadi milik kita adalah ya yang kita infakkan tadi. Ya. Panjenengan namanya ketika infak ya di saku ada
gambar sing nggo pedang nggih, yang pakai kupluk, kalih sing nggo napa nika? Sorban nika. Kira-kira mana yang paling banyak masuk ke kotak infak Bapak Ibu? Ya. Nah, yang masuk ke kotak infak itulah yang menjadi milik kita Bapak Ibu sebenarnya. Sedangkan yang gepok-gepokan itu Bapak ya, yang ada di tabungan itu sebenarnya bukan milik kita. Gitu. Karena apa? Karena semua itu tidak bakalan kita bawa ke hari akhir. Tidak bisa menjadi bekal kita di hari akhir besok. Yang menjadi bekal kita ya yang kita dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang kita titip-titipkan kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Maka Bapak hormati, di bulan Ramadan inilah waktunya kita menitipkan harta kita kepada mereka yang membutuhkan. Ya, karena itulah harta kita yang sesungguhnya. Jamaah rahimahullah, ini pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu. Ya. Adapun pertanyaan yang keempat adalah an ilmihi fima anfahu, atau mada amila bihi. Jadi pertanyaan yang keempat adalah tentang ilmunya, dan dari ilmunya itu sudah berbuat apa, atau seberapa banyak ilmunya itu bermanfaat bagi orang lain. Jamaah Allah, ada memang golongan itu yang dia punya ilmu tapi dia pelit membagikan ilmunya. Padahal ilmu itu semakin dibagi kita akan semakin mengerti Bapak Ibu. Ya, beda dengan harta. Harta itu semakin dibagi kita semakin berkurang. Tapi kalau ilmu semakin dibagi semakin mengerti. Makanya kenapa Bapak Ibu guru terlihat lebih cerdas daripada siswanya, karena memang setiap hari dia membagikan ilmunya. Anak siswanya paham, siswanya mudeng, dia lebih paham lagi gitu Bapak ya. Gitu. Inilah yang menjadi pembeda Bapak Ibu ya, bagi orang yang berilmu dan berharta. Ya. Dulu kan pernah ya, Ali bin Abi Thalib itu kan ditanya oleh seorang Yahudi atau ateis, saya lupa Bapak Ibu, yang dia pengen mengetes atau menguji kecerdasan Ali bin Abi Thalib, karena dia mendengar Nabi pernah bersabda, jika aku adalah kota ilmu maka Ali adalah pintunya. Gitu. Berarti kan Ali itu memang benar-benar cerdas. Ya, saking cerdasnya ketika dia diguyoni oleh Nabi dia bisa membalikkan keadaan Bapak Ibu. Pernah kan ya ada kisah ya, humor Nabi itu Bapak Ibu. Ya, suatu ketika berkumpul dengan para sahabat, ya ngobrol bareng kados ngonten iki sambil makan kurma. Nabi itu makan kurma itu tanpa disadari oleh Ali, bijinya ditaruh di tempat Ali. Ya. Nah, makan ditaruh tempat Ali. Dan Ali nggak sadar. Nah, ketika sudah nampak banyak biji kurma di tempat Ali, kemudian Nabi menepuk pundak Ali. Ali, kamu lapar ya gitu ya. Kayaknya enggak Nabi, kayak bahasa gitu itu. Kemudian, lah tuh kok kamu makan kurma kok udah banyak banget. Kaget ya, kok banyak banget biji kurma kayak gitu ya. Karena dia merasa kayaknya enggak sebanyak ini dah saya makan kurma. Tapi pas ngelihat ke Nabi, oh ternyata kok di depan Nabi kok enggak ada biji kurma gitu ya. Wah, ini disalahin oleh Nabi. Apa jawaban Ali? Dia tersenyum, kemudian dia mengatakan, oh iya Nabi, saya memang lapar. Tapi selapar-laparnya saya Nabi, saya kalau makan kurma itu cuma dagingnya saja. Lah Nabi makan kurma sama biji-bijinya kayak gitu. Gitu kan gitu. Makanya Nabi selalu tertawa. Ya, apa kata Nabi? Cerdas kamu gitu ya. Jadi niatnya iseng malah diisengi balik gitu oleh Ali. Gitu. Inilah Bapak Ibu yang ternyata karena kecerdasan Ali inilah yang menyebabkan lahir yang namanya kaum Syiah. Ya, jadi orang-orang Syiah itu kan menganggap yang berhak menjadi nabi itu adalah Ali bukan Muhammad. Karena Ali itu orangnya cerdas sekali, gitu ya. Gitu. Nah ini karena kecerdasan itu Bapak Ibu. Nah, dalam satu kisah Ali itu pernah ditanya satu pertanyaan Bapak Ibu, tapi dia bisa menjawab dengan 10 jawaban yang berbeda. Ya,
Satu pertanyaan bisa dijawab dengan 10 jawaban yang berbeda. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya cuma satu Bapak Ibu. Wahai Ali, apa perbedaan orang yang berilmu dan berharta? Nah, jawabannya apa? Yang pertama, orang yang berilmu itu banyak teman, kalau yang berharta banyak lawan. Udah. Datang lagi orang yang kedua. Apa perbedaan orang yang berilmu dan orang yang berharta? Orang yang berilmu itu tidak butuh ruang, sedangkan orang yang punya harta butuh ruang. Gitu. Terus ada lagi yang ketiga sampai ke 10 itu Bapak Ibu. Ditanya apa perbedaan antara orang yang berilmu dan berharta. Itu bisa menjawab semua tanpa dengan 10 jawaban yang berbeda. Termasuk jawabannya adalah orang yang berilmu itu dia akan mensyafaati di hari akhir ilmunya, sedangkan orang yang berharta akan dimintai pertanggungjawaban. Itu Bapak Ibu. Itu 10 sampai 10 gitu ya. Kan luar biasa nih ya. Kalau bukan orang cerdas ini nggak bakal bisa menjawab ini Bapak Ibu. Nah, an ilmihi ya. Mada amila fihi. Ya. Jadi di situ ditanya orang yang berilmu itu sudah sejauh mana dia bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi jangan sampai kita menjadi pohon yang tak berbuah Bapak Ibu. Al ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Jadi ilmu itu yang tanpa amal itu ya seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Artinya apa? Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Mau dia secerdas apapun, gelarnya sampai profesor sekalipun, kalau dia tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengajarkan kepada orang lain, ya seperti pohon yang tidak berbuah. Apa mau kita dianggap pohon tidak berbuah? Tentu tidak Bapak Ibu. Nah ini ya, 4 perkara ini Bapak Ibu ya, yang akan ditanyakan kelak di hari akhir. Maka kalau Allah menyinggung banyak sekali tentang waktu, ya ternyata salah satunya adalah karena waktu adalah termasuk bagian yang kelak akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban. Itu. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kemudian alasan yang ketiga mengapa Allah banyak menyinggung waktu di dalam Al-Quran adalah karena waktu itu pula cukup bagi Allah untuk menjadikan hujjah, ya, menjadikan alasan apakah hambanya itu berhak masuk ke dalam surga atau malah dia akan terjerumus di dalam neraka. Jadi Allah itu kan memasukkan hambanya ke surga neraka itu kan sudah harus punya dasar Bapak Ibu. Ya, alasan kalau di dunia kepolisian tuh adanya penangkapan kan dasarnya adalah aduan masyarakat. Kalau masyarakat gak ada yang mengadu gak bakal ditindak kan gitu Bapak Ibu. Begitupun dengan Allah Bapak Ibu. Allah menghukum hambanya, memberikan hukuman atau memberikan ganjaran kebaikan pada hambanya itu ya salah satunya adalah karena waktu itu. Ya. Ada salah satu ayat di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhira." Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala itu sudah memanjangkan umurmu di dunia, ya. Namun di situ ternyata tidak semua hamba-hamba yang diberikan usia panjang itu ya tadzakkaru fihi, dia mengingat kepada Allah. Ya. Wa ja'akum nadhir, ya, di sini. Bahkan sebenarnya Allah sudah memberikan atau mendatangkan kepada mereka peringatan, sudah dikasih peringatan Bapak Ibu. Tapi ternyata dengan peringatan itu malah tidak menjadikan dia taat kepada Allah. Maka sudah cukup Allah menjadikan hujjah waktu itu untuk menghukum hamba-hambanya yang tidak taat. Nah, Bapak Ibu yang hormati, maka waktu yang Allah berikan ini kepada kita, monggo ya sama-sama ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena banyak sekali ayat-ayat yang membahas tentang waktu Bapak Ibu. Ya. Dan kalau kita kaitan dengan bulan Ramadan saat ini, nah, kalau Bapak Ibu merasakan ya Ramadan itu kan
seakan berjalan begitu cepat Bapak Ibu ya. Kayaknya baru kemarin kita mulai Ramadan, sekarang sudah mendapatkan 20 hari. Ini. Maka mari Bapak Ibu, daripada kita besok masuk ke dalam golongan hamba Allah yang menyesal, ya kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Karena waktu adalah kesempatan ya, yang Allah berikan kepada kita. Apalagi kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa bertemu lagi dengan Ramadan. Ini kan menjadi anugerah terbesar Bapak Ibu ya. Ramadan itu bisa dikatakan pemutihan bagi kita. Ya, selama 12 bulan itu oleh Allah diberikan kesempatan untuk pemutihan. Makanya di 10 hari terakhir itu doa-doa yang dicontohkan Nabi ketika ditanya oleh para sahabat adalah Allahumma innaka afu tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Tuhibbul afa, dan Engkau mencintai memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ada satu kajian Bapak Ibu yang membahas tentang mengapa Nabi memilih kata al-afwa daripada al-ghafur. Ya. Jadi kan sifat-sifat Allah itu kan dalam mengampuni dosa hamba terkadang menggunakan kalimat ghafur, tapi terkadang juga menggunakan kalimat al-afu. Ya. Ternyata Bapak Ibu ini ada perbedaan. Ya, dalam salah satu riwayat dikatakan perbedaannya adalah sifat Allah al-Ghafur itu mengampuni dosa hambanya, tapi dosa itu masih tertulis di dalam catatan amalnya. Ya, ini al-Ghafur Bapak Ibu. Ya, memang kita sudah diampuni dosa-dosa kita, tapi masih ada catatannya di catatan amal manusia. Sedangkan al-Afu itu adalah Allah mengampuni dosa-dosa hambanya sekaligus menghapus dosanya dari catatan amalnya. Itu Bapak Ibu. Makanya kalimatnya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya seakan-akan Allah itu memberikan isyarat kepada kita, kamu kalau benar-benar memohon ampun kepadaku di bulan ini, ya, di malam Lailatul Qadar, maka aku berikan ampunanku yang bukan hanya ampunan saja, tapi aku hapus juga dosamu. Sehingga keluar dari Ramadan kita benar-benar ya menjadi hamba Allah yang ya terhapus dari segala kesalahannya. Jadi ibarat buku seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah dihapus yang salah-salah, dihapus yang kotor, berarti kan tinggal yang bersih-bersih saja Bapak Ibu. Tinggal catatan-catatan yang baik-baik saja gitu. Inilah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan karena Ramadan itu pula Bapak Ibu hormati, itu seseorang sahabat yang dia dalam wafat itu gimana kira-kira ya? Jadi wafatnya itu lebih lama daripada orang sahabat yang wafatnya di medan jihad. Jadi pernah ada satu kisah di Sirah Nabawiyah itu Bapak ya, mengisahkan seorang sahabat yang dia wafat atau mati syahid di medan jihad. Itu kan orang mati syahid mesti masuk surga Bapak ya. Tapi 1 tahun kemudian ini dikisahkan 2 sahabat Bapak ya, 2 orang sahabat, yang satu wafat karena jihad, yang satu dia tidak karena jihad, tapi meninggalnya itu 1 tahun setelah sahabatnya tadi wafat. Tapi ternyata di situ dikatakan bahwa yang masuk surga pertama adalah yang meninggalnya akhir gitu. Sehingga sahabat tanya, kok bisa Nabi seperti itu? Apa jawaban Nabi? Bukankah yang masih hidup itu dia masih bertemu dengan Ramadan? Sehingga dengan Ramadan itulah yang menyebabkan dia masuk surga lebih utama daripada sahabatnya yang mati syahid gitu Bapak Ibu. Nah, artinya Ramadan ini Bapak Ibu ini benar-benar anugerah Allah yang diberikan pada kita, maka kita yang diberikan kesempatan jangan sampai kita menyia-nyiakan Bapak Ibu. Apalagi di dalam Ramadan dipilihnya ibadah puasa adalah karena ibadah puasa ini menjadi ibadah yang khusus, ibadah yang istimewa,
ibadah yang pahalanya itu tidak terbatas. Ya. Jadi kan ada amalan-amalan yang ibadah yang pahalanya tidak terbatas Bapak Ibu. Ya, yang pertama ibadah puasa. Ya, kata Allah, fa innahu li wa ana ajrun bihi. Sesungguhnya ibadah puasa itu milikku dan akulah yang akan memberikan pahala langsung. Artinya apa? Pahala puasa tidak terbatas Bapak Ibu. Ya. Apa pahala ibadah lain yang tidak terbatas selain pahala puasa? Ya, termasuk pahala sabar. Sabar juga pahalanya tidak terbatas. Wa innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya Allah menyediakan pahala bagi orang bersabar itu pahala yang tanpa batas. Makanya ada orang yang mengatakan sabar ada batasnya, itu menyalahi kodrat Allah Bapak Ibu ya. Allah memberikan pahala sabar tanpa batas, kok kita mengatakan sabar ada batasnya gitu. Karena memang nggak ada batasnya sabar itu Bapak Ibu. Ya. Dan sabar itu ya sama seperti puasa Bapak Ibu. Orang sabar itu sama seperti puasa. Kita berpuasa dari terbit fajar itu kan punya keyakinan bahwa nanti akan bertemu maghrib, nanti akan berbuka di waktu maghrib. Maka begitulah sabar Bapak Ibu. Kita cukup bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus meyakini bahwa sabar ini akan menemui muaranya. Seperti kita ketika berpuasa yakin akan bertemu maghrib gitu. Ya, makanya sabar dan puasa ini menjadi hal yang sangat terikat Bapak Ibu. Ya. Adapun ibadah lain yang pahalanya tidak terbatas adalah memaafkan ya. Jadi memaafkan ini ternyata juga termasuk bagian dari ibadah yang tak terbatas pahalanya. Ya, salah satunya adalah di surat Al-Imran Allah berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi Allah sudah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Salah satunya adalah wal afina anin nas. Mereka yang senantiasa memaafkan antar sesama manusia. Jamaah rahimallah, demikian ya, kajian kita pada kesempatan kali ini. Yang dalam kesempatan kali ini materi pokok yang saya sampaikan adalah tentang urgensi waktu Bapak Ibu. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali menyinggung tentang waktu? Karena memang ternyata di situ Allah memiliki 3 alasan. Ya, alasan pertama adalah karena waktu itu adalah usia manusia dan usia manusia adalah modal utama dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, waktu adalah perkara yang kelak akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Dan yang ketiga, waktu itu pula menjadi hujjah bagi Allah untuk menjadikan hambanya itu mendapatkan ganjaran surga atau malah dihukum ke dalam neraka. Ya. Adapun hal-hal lain ya, ini semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kebenaran hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kesalahan dari saya pribadi. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan hamba kita hamba Allah yang pandai bersyukur, dan kita juga diangkat derajatnya sampai ke derajat tertinggi yaitu derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makatan ngawon kekaloteraken kelangepan kula nyuwun pangapunten lan kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.